kita mau apa dengan pemberantasan korupsi di negara ini? Saya cukup miris melihat Indonesia hanya setara dengan Laos. Indonesia hanya setara dengan Bosnia, negara yang hancur pada 1992-an, setara dengan Nepal yang tahun lalu mengalami kekacauan sosial politik akibat mengakarnya praktik korupsi. Sekarang aku lagi di Stockholm, di Sweden. Tahu nggak sih apa yang aku pikirin setiap kali berkunjung ke negara Skandinavia? Apa yang Indonesia tuh salah lakukan sebagai negara gitu? Karena kalau kalian lihat negara-negara Skandinavia, mereka tuh kaya-kaya banget teman-teman. Bahkan the lowest GDP per capita yang 86.000 US dollar alias sekian miliar rupiah Indonesia, yang berarti setiap bulan gaji orang di sini tuh menyentuh hampir ratusan juta rupiah on average. Kalian lihat nggak sih negara ini tuh kayak gimana? Bener-bener ekstrim banget cuacanya, bertahan hidup itu sulit. Ternyata semua tuh bukan karena sumber daya alam, karena dari segi sumber daya alam Indonesia tuh jauh lebih banyak. Tanahnya bisa menumbuhkan apapun, mineralnya banyak, emas dan lain-lain. Tahu nggak masalahnya di mana? Kesalahannya ada di institusi yang mengelolanya. Itu dibahas di Darren Acemoglu, bukunya Why Nations Fail. Ternyata Scandinavian country ini bisa semakmur ini karena institusi mereka yang baik sekali. Pemerintahnya bersih dari korupsi. Sumber daya itu dikelola dengan baik dan mereka tuh punya people's fund. Jadi sumber daya itu tidak dikelola oleh perseorangan tapi dikelola untuk hasilnya untuk bersama. Ini tuh sesuatu yang Indonesia tuh nggak punya, teman-teman. Institusi yang bersih dan baik seperti ini. Tidak ada satu fungsi-fungsi yang maksimal yang saling mengontrol untuk menekan korupsi, kolusi, dan jangan lupa nepotisme yang belakangan ini semakin menguat. Nah, yang terbaru adalah pengangkatan keponakan presiden sebagai wakil gubernur Bank Sentral. Bentar lagi mungkin ada pengangkatan keponakan presiden kembali untuk menjadi misalnya menteri luar negeri gitu ya. Dan ini adalah fenomena nepotisme susulan yang dirasakan di era pemerintahan Jokowi, di mana Mahkamah Konstitusi, ya, lembaga yudikatif, lembaga yang seharusnya merdeka dari pengaruh eksekutif, justru merubah aturan pemilu sehingga pemilu tidak lagi berintegritas hanya untuk meloloskan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi dan anak kandung dari presiden yang berkuasa untuk mendapatkan jabatan tinggi wakil presiden.